Starting 11 Timnas Indonesia lawan Australia, guys. Oke, ini dia starting 11 pertama Timnas Indonesia di era seorang Patrick Kluivert, guys. Kita mulai dari kiper, Martin Pas masih dipercaya sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia. Kalau lihat dari list pemainnya, sepertinya pakai 4 back nih. Oke, Kevin Dix yang menggunakan nomor punggung 8 nih, guys. Mace Hilgers lah yang akan menggunakan nomor punggung 2. 4 back seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Mace Hilgers, dan juga Calvin Verdonk. 2 gelandang pivot ini kayaknya Tom Haye dan juga Nathan Chuaon. 3 ada Dan James, ada Marcelino Ferdinand, dan juga antara Ole atau Struijk nih yang bermain sebagai nomor punggung 9 maksudnya sebagai striker dan juga wing kanan, guys. Oke, kira-kira dengan starting lineup ini apakah kalian pede kalau Timnas Indonesia akan mendapatkan full 3 poin di pertandingan hari ini? Komentarnya, guys. Yuk kita komen, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam olahraga untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Hari ini Kamis 20 Maret 2025 adalah Timnas Day, di mana Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, atau di waktu Indonesia Tengah 17:10, dan di waktu Indonesia Timur adalah 18:10. Saya berharap bahwa para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, khususnya para pendukung Timnas Indonesia, mari kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan di mana kali ini adalah perdana, di mana Timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Patrick Kluivert yang akan mempersembahkan, yang akan menunjukkan kehebatannya kepada kita para pecinta Timnas Indonesia. Apakah seorang Patrick Kluivert adalah pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia? Ataukah ada komentar-komentar yang lain terkait dengan seorang Patrick Kluivert? Dan sekali lagi saya ulangi bahwa hari ini adalah penampilan perdana di mana Timnas Indonesia ketika diasuh oleh seorang Patrick Kluivert. Tentu kita semua punya harapan bahwa Indonesia harus bisa meraih 3 poin. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak komentar-komentar dari netizen yang lain berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jay Itzes menemani Coach Patrick Kluivert untuk melakukan press conference kemarin menjelang laga menghadapi Australia. Gue sudah nonton juga press conference-nya dan sangat positif statement-statement dari Patrick Kluivert maupun Jay Itzes, yang Jay Itzes bilang bahwa pemain keturunan baru datang, kita datang dari tempat yang berbeda, tetapi ketika sudah gabung di timnas maka kita bermain, kita berjuang untuk satu warna yang sama, which is itu sangat penting menggambarkan bahwa grup ini punya vibes yang baik menjelang pertandingan. Kita tahu bahwa Australia tidak mudah, Australia lawan yang sangat tangguh, bermain di kandang Australia tidak mudah dan butuh kekompakan dalam tim ini. Butuh penyatuan mindset, penyatuan mental dari tim ini. Bahwa mindsetnya harus menang. Nggak boleh pemain itu mindsetnya imbang pergi kalah. Harus menang. Terlepas apapun hasilnya itu urusan belakangan. At least mindsetnya harus gitu. Harus menang. Dan itu harus satu. Ya, dalam arti semua pemain harus punya mindset yang sama. Dan penting menjaga kekompakan menjelang laga menghadapi Australia, bahkan sampai nanti laga menghadapi Bahrain. Dan ya, gue sih melihatnya sangat optimis. Begitu juga dengan Coach Patrick menyampaikan bahwa dia optimis melihat perkembangan tim ini di sesi latihan. Jadi kita lihat saja dan kita berharap yang terbaik untuk timnas kita nanti jam 4:10 ya. Oke, segitu dulu. Patrick Kluivert resmi mengumumkan 23 pemain yang masuk daftar susunan pemain lawan Australia, guys. Hayo, kira-kira prediksi kalian bener nggak? Yuk, kita lihat yuk. Ini adalah 23 pemain yang masuk ke daftar susunan pemain untuk melawan Australia sore ini, guys. Seharusnya ini udah ngurut berdasarkan nomor punggungnya masing-masing. 2 nama pertama sudah pasti Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner, yang keduanya mendapatkan akumulasi kartu, guys. 4 pemain sisanya, yang pertama ada Nadeo Argawinata, ada Hoki Caraka, ada Muhammad Ferrari, dan juga Pratama Arhan. Oke guys, berarti di pertandingan ini kita tidak akan melihat aksi-aksi lemparan ke dalam dari seorang Pratama Arhan. Di sini kita melihat nomor punggung 2 dipakai oleh seorang Mace Hilgers dan nomor punggung dari Kevin Dix adalah nomor punggung 8. Nanti kita bakal lihat resminya di pertandingan ya guys ya. Oke, tanggapannya yuk kita komen, let's go. Kami datang lagi, Timnas Indonesia bertahan.
Susi kan udah sering tampil di Piala Dunia. Sekarang gantian kita ya. Kalian lewat ronde 4 aja. Yuk, jangan sombong. Yuk, bisa yuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dalam cuplikan-cuplikan video ini, kita mendapatkan berbagai macam informasi terlebih tentang timnas Indonesia. Dan yang lebih menarik bahwa dalam pertandingan antara Indonesia melawan Australia hari ini, timnas Indonesia merasa optimis dan juga para supporter dari timnas Indonesia, mereka merasa optimis bahwa Indonesia akan meraih 3 poin. Tentu ini adalah harapan yang positif, adalah dukungan yang positif yang harus kita suarakan, yang harus kita usahakan agar dalam pertandingan hari ini kita bisa mendoakan yang terbaik kepada para timnas Indonesia yang merupakan timnas kebanggaan kita, di mana kita mengetahui bahwa ada pemain-pemain baru yang tentunya menambah kekuatan dan semangat baru, baik itu kepada timnas Indonesia maupun kepada kita, para pendukung timnas Indonesia. Pemirsa, saya berharap bahwa dalam pertandingan di laga perdana ketika timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Patrick Kluivert ini, Dewi Fortuna bisa berpihak kepada para pemain kita. Dan itu adalah harapan yang tentunya selalu didengung-dengungkan oleh para supporter timnas Indonesia. Menang, menang, dan menang. Berikut ini, apa kira-kira komentar dari seorang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. 인도네시아 축구 팬들 잘 계십니까? 저는 잘 있습니다. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 카페 플러스 어람투아에서 3월 20일과 25일에 진행할 예정입니다. 그럼 그날까지 살람 가르다! A question for Jay. Tomorrow's game is considered by many Indonesian fans to be the most important game in this nation's history. A win tomorrow could put us in pole position for an automatic spot to qualify to the World Cup, a dream that seems incomprehensible just a couple of years ago. How are you handling the prospect of captaining this side tomorrow, leading the team out, potentially changing the trajectory of Indonesian football forever? Good question. Very good question. How I handle it. I just try to focus on everyday tasks. What do we have to do today? We have the training. What's important? We speak about tactically with the staff. We speak about what we have to do. We speak between the players, what this game means to us, and I'm not expecting anything else than our absolute best tomorrow, like we did in every other game so far, and when we represent our country. And this is what I already said before about the new players. It's really important that everybody understands that we're fighting and representing our country. 280 million people are on our backs, and yeah, we feel that as well, and that's why, to be honest, for me personally, I don't feel the extra pressure. I just feel the extra support from everybody. So I think this will give us an extra boost as it has already so far. And hopefully, and I truly believe it, in the next years we can
put Indonesia on the map. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini. Di saat detik-detik kita masyarakat Indonesia pastinya akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Besar harapan kita bahwa Indonesia bisa meraih 3 poin. Saya berharap bahwa segala harapan kita ini jangan lupa didukung dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, pada akhirnya bisa direalisasikan. Pemirsa, semoga saja hari ini kita semua punya kesempatan, kita semua punya waktu. Sekali lagi saya ulangi bahwa Timnas Indonesia hari ini akan berhadapan dengan Australia di jam 16:10 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu Indonesia Tengah pastinya 17:10. Dan untuk waktu Indonesia Timur pastinya 18:10. Semoga saja para pecinta Timnas Indonesia, para supporter Timnas Indonesia di mana saja kalian berada, kita punya kesempatan untuk menyaksikan pertandingan perdana ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh seorang pelatih, Patrick Kluivert ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.